Julius Novachrono, dia tadinya adalah kaisar sihir kerajaan Clover yang baik. Dia selalu baik kepada siapapun, bahkan menjadi orang yang paling dihormati. Tapi sayangnya, setelah kejadian penyerangan iblis dari kerajaan Spade, Julius pun berubah menjadi 180 derajat dari sifat baiknya sebagai kaisar sihir. Nah, ingin tahu seperti apa kisah hidup dan rahasia bukti-bukti kalau selama ini Julius telah berkhianat? Berikut kami akan merangkum bukti-bukti bahwa selama ini Julius adalah musuh utama yang sangat pintar di Black Clover. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal perjalanannya, Julius dijelaskan sebagai salah satu anggota dari Aquadir, hingga akhirnya dia menjadi kapten dari Aquadir. Lalu, karena obsesinya terhadap kekuatan sihir, Julius pun menyamar menjadi orang lain untuk melihat-lihat sihir yang ada di luar. Dan akhirnya dia pun menemukan Yami, yang menggunakan sihir hitam yang langka dan unik, dan kemudian mengajaknya untuk bergabung ke dalam grup kesatria sihir miliknya. Hingga akhirnya Julius juga menemukan William yang menggunakan sihir pohon dunia dan mengajaknya juga untuk bergabung. Dan seterusnya, Julius pun terus mendapatkan anggota-anggota Aquadir dengan kekuatan yang unik-unik di dalam kelompoknya. Setelah beberapa waktu menjadi ketua dari kelompok sihir dengan anggota grup yang terlihat unik dan aneh, akhirnya Julius menjadi kaisar sihir dengan kekuatan sihir waktu. Tapi setelah menjadi kaisar sihir, karena obsesinya terhadap macam-macam sihir, Julius pun menyamar menjadi nenek-nenek, hingga akhirnya bertemu Asta dengan sihir yang unik. Dan setelah beberapa waktu berlalu, setelah Asta, Yuno, dan yang lainnya bergabung dengan kelompok sihir masing-masing, invasi kerajaan Clover pun terjadi oleh para elf. Hingga akhirnya Julius mengorbankan dirinya untuk melindungi kerajaan Clover, dan membuatnya berubah menjadi anak kecil. Namun, karena tubuhnya yang berubah menjadi kecil, sihirnya pun terkuras habis, akibat merubah dirinya menjadi kecil untuk selamat. Dan juga karena hal tersebut pun, Julius tidak ikut bertarung melawan elf dan juga iblis Zograd. Akan tetapi, tanpa Julius, pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Clover, sehingga membuat Julius tidak turun tangan. Begitu juga sama halnya dengan invasi 3 iblis bersaudara, yaitu dari kerajaan Spade. Julius juga tidak ikut dalam perang yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan dengan iblis. Hingga akhirnya, setelah Damnatio mencari tahu dan menyelidiki tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketiga iblis yang menyerang seluruh kerajaan, termasuk kerajaan Clover, akhirnya ternyata selama ini Juliuslah dalang dibalik penyerangan iblis 3 bersaudara tersebut. Yang mana Julius sebenarnya memiliki 2 kepribadian, yaitu kepribadian aslinya adalah Lucius Zogratis, sang kakak tertua dari 3 bersaudara iblis tersebut yang menyerang kerajaan-kerajaan sihir. Dan akhirnya Julius yang menjadi Lucius pun memberontak dan menyerang kerajaan Clover. Nah, sebenarnya bisa dimungkinkan kalau gerak-gerik Lucius ini terlihat sejak awal dirinya masuk ke kerajaan Clover, yang mana dia bergabung ke dalam skuad Aquadir yang juga tidak terlihat terlalu terkenal, yang mana itu cocok untuk dirinya menyamar. Ditambah lagi, obsesi Julius terhadap pengguna sihir yang unik sebenarnya ada kemungkinan untuk mencari pengguna sihir yang dapat mengalahkan Lucifero agar bisa mendapatkan jantungnya. Dan karena itu, Astalah yang membuat Lucifero mati. Selain itu, hal yang membuat aneh lagi, Julius yang sebenarnya hanya memiliki kekuatan sihir waktu, tapi kenapa dia bisa merubah dirinya menjadi nenek-nenek? Yang mana ada kemungkinan Julius memiliki sihir selain sihir waktu, yaitu mungkin saja sihir yang dimiliki Lucius. Selain itu, setelah pertarungan melawan Lucifero, Damnatio yang telah meneliti salah satu keluarga di kerajaan Clover yang menyembah iblis, yaitu keluarga Nat. Damnatio yang mencurigai Julius mengatakan bahwa dalam dokumen yang ditelitinya yang berusia lebih dari 20 tahun lalu, di situ dijelaskan bahwa catatan sihir Klipot sama sekali tidak menyebutkan tentang iblis Megicula, yaitu iblis yang digunakan oleh salah satu dari 3 bersaudara untuk menyerang kerajaan sihir. Yang mana sebenarnya alam baka atau alam iblis memiliki 3 pemimpin, yaitu Lucifero yang juga disebut Satan sebagai pemilik sihir gravitasi,
Beelzebub, pemilik sihir ruang, dan yang terakhir Astaroth, pemilik sihir waktu. Nah, dari keempat iblis tersebut, 3 diantaranya adalah menjalani kontrak 3 bersaudara dari kerajaan Spade. Dan itu adalah Dante sebagai Lucifero, Zenon sebagai Beelzebub, dan Vanica sebagai Megicula. Nah, maka dari itu Damnatio pun juga merasa mungkin Megicula telah menggantikan Astaroth yang telah menghilang dari alam baka dunia iblis. Sehingga Damnatio semakin yakin menurut penelitiannya bahwa hingga saat ini hanya ada 1 orang di dunia yang memiliki gelar sebagai sihir waktu, yaitu Julius Novachrono, sang kaisar sihir kerajaan Clover. Dan karena itu, di saat yang sama, jiwa Julius pun akhirnya dengan rasa sedihnya, dia mengakui kalau semua yang dikatakan Damnatio adalah benar, kalau dirinya adalah orang yang mengontrak iblis Astaroth, sang pengendali sihir waktu. Dan saat Julius mengakuinya, tiba-tiba dirinya pun langsung berubah kembali ke seperti semula dan bertukar tubuh menjadi Lucius dengan rambut hitamnya dan dengan tanda matahari hitam di dahi kanannya. Sehingga Grimoire yang terbuka yang tidak memiliki sampul milik Julius pun tertutup dengan sampul berlogo 2 spade yang saling tindih, yang mana itu adalah milik Lucius. Dan pada saat itu, pada chapter 131, karakter Lucius pun muncul dari tubuh Julius dan mengalahkan Damnatio yang memergokinya kalau dia adalah salah satu iblis dari 3 pemimpin iblis. Tapi selain dari bukti-bukti tersebut, bisa dikatakan saat dirinya bertarung dengan Lich, Julius mengatakan kalau sudah pasti Lich tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan sebenarnya, Julius dapat dengan mudah menangkapnya dan mengalahkannya. Namun, hal itu tidak dia lakukan, karena jika mengalahkannya, maka William yang berada di tubuhnya akan mati dan tidak dapat mengandalkan sihir pohon dunia. Sehingga Julius atau Lucius tidak akan bisa menjalankan rencananya untuk menggunakan sihir kelipot yang membutuhkan energi sihir hitam dan energi sihir pohon dunia. Dan juga ada kemungkinan alasan Julius untuk membuat dirinya ditusuk oleh Lich adalah karena tidak ingin dirinya ikut bergabung dalam pertempurannya melawan iblis Zagreed. Sebab jika sesama iblis bertemu dan mengenal, dia bisa berbicara secara langsung. Sama halnya seperti Liebe yang berbicara langsung dengan Zagreed. Maka dari itu, Julius mencegah hal itu terjadi kepada dirinya agar Zagreed tidak membongkar siapa dirinya sebenarnya. Nah, selain itu, saat penyerbuan 3 iblis bersaudara ke dalam kerajaan-kerajaan sihir, Julius juga terlihat tidak mengikuti pertarungan melawannya. Dan hal itu kemungkinan karena dirinya tidak ingin menampakkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya dan tidak ingin menggagalkan rencananya, sehingga identitasnya tetap aman dan dapat mengamati hasilnya dari jauh. Dan juga bukti bahwa Julius sudah mencurigakan di awal, yaitu dirinya yang sebenarnya kaisar sihir yang seharusnya memiliki berbelas kasih, tetapi tanpa ampun membunuh orang-orang yang menculik Asta. Yang mana mungkin Julius merasa kalau hal itu akan menggagalkan rencana dirinya untuk mengalahkan iblis Lucifero untuk mengambil jantungnya. Karena saat Julius memegang pedang dan membaca buku Asta, Julius tersenyum, yang mana mungkin saja di situ dia merasa kalau mungkin kekuatan Liebe atau kekuatan anti-sihir Asta akan bisa membuat rencananya berjalan lancar dalam mengambil jantung Lucifero. Dan berikut adalah pembahasan tentang bukti-bukti kalau sebenarnya Julius adalah musuh utama dari Black Clover. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.